wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Pagi, baik, Pagi, Ketua. baik. Baik, Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, ini kita hari ini akan membahas tentang isu akuntabilitas. Nah, jadi di sesi ini saya mau sharing-sharing aja sih, gimana kira-kira di satker kalian, atau apa yang atau ide-ide bagaimana isu-isu yang bisa diangkat dari akuntabilitas tersebut. Nah, sejujurnya kalau di Satkerku sih tentang akuntabilitas itu sendiri yang pertama ada transparansi. Jadi kalau di Satkerku sendiri itu sih untuk transparansi itu sebenarnya khususnya transparansi informasi itu masih kurang. Jadi beberapa masyarakat di luar pengadilan itu mereka belum sepenuhnya untuk memperoleh informasi bagaimana yang sebenarnya, um, baik itu tentang perkara, itu tentang video dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana sih, mungkin di circle kalian seperti apa tentang transparansi informasi yang itu dapat mempermudah pihak-pihak yang berperkara itu untuk memperoleh informasi dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Nah, saya mau menanggapi Mas Pak Ketua. Nah, kalau ini sharing aja ya. Kalau di satker saya itu apa namanya? Untuk kan sudah ada website, terus ada sosial media seperti Instagram dan Facebook. Nah, untuk yang pihak berperkara itu untuk syarat-syarat pengajuan gugatan itu sudah ada di apa namanya? Dimasukkan ke website, ke Instagram juga ada. Terus laporan-laporan jumlah perkara yang masuk, yang putus, dan ada yang sisa masih sisa dari bulan lalu, itu juga ada laporan bulanannya. Jadi setiap bulan kami melaporkan bahwa ada jumlah perkara yang masuk, jumlah perkara yang putus, dan jumlah perkara sisa bulan lalu yang masuk. Terus ada juga apa dirinci bahwa ini apa namanya perkaranya itu jenis perkaranya apa saja. Itu sudah ada di website kami, Pak. Di website, Instagram, dan di Facebook. Kalau di satker saya gitu, Pak, di Pengadilan Agama Kendal. Mungkin yang lain juga bisa sharing-sharing tentang satkernya yang lain. ya aku mau sharing juga kalau di Satkerku itu juga kurang lebih sama kayak punyanya Mas Bayu tadi. Jadi di sosial media, khususnya di Instagram, memang beberapa bulan terakhir ini kita em, memposting banyak hal terkait dengan informasi berperkara. Misalnya ya sama kayak Mas Bayu tadi, syarat-syarat mengajukan gugatan cerai itu seperti apa, gugat cerai atau cerai talak, kemudian syarat-syarat mengajukan permohonan, misalkan isbat nikah, wali adol, dispensasi perkawinan, seperti itu sudah ada di sosial media kita semua. Kemudian juga untuk terkait transparansi, itu kita juga ada laporan yang ada di sosial media, di Instagram itu, misalkan rekapitulasi perkara di bulan September. Nah, itu berisi sisa perkara yang diterima berapa, kemudian perkara yang diputus berapa, kemudian juga ada laporan terkait realisasi pendapatan PNBP. Kemudian juga ada laporan terkait pengambilan produk. Misalkan di situ ada laporan pengambilan akta cerai. Akta cerai itu nanti dirincikan lagi terkait akta cerai yang diambil dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Kemudian di dalamnya juga di laporan pengambilan produk itu ada em, jumlah pengambilan terkait salinan putusan atau salinan penetapan. Kemudian juga kita ada laporan terkait jumlah pelayanan di PTSP. Misalkan jumlah pelayanan di loket informasi dan pengaduan itu ada berapa setiap pekannya. Kemudian di loket pendaftaran perkara ada berapa, di loket pengambilan produk ada berapa, begitu juga di pos bantuan hukum yang mendaftarkan, yang membuatkan gugatan maupun permohonan para pihak. Mungkin itu kalau dari Satkerku. Oh ya, mungkin terima kasih atas beberapa masukannya. Itu memang bisa jadi apa ya? Jadi kita harus saling bercermin gitu. Mungkin ada kekurangan dari ini, mungkin bisa melihat sektor lain itu bisa menjadi eh, contoh dari bagaimana agar kita bisa untuk mempermudah bagaimana transparansi terhadap pihak yang berperkara tersebut.
Ya mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau, mungkin ada beberapa kendala atau apa di satker yang lain, mungkin bisa sekalian sharing. Silahkan. Aku. Kalau masalah transparansi, alhamdulillah satkerku udah lumayan bagus ya menurutku. Nah ini aku mau sharing juga masalah yang lain. Kita kan tadi belajar ya tentang akuntabilitas. Disebutkan juga tadi Mas Bima waktu presentasi itu kalau akuntabilitas itu kan sebetulnya penyakit sistem, bukan penyakit individu. Ibaratnya individu kita sendiri mau merubah suatu sistem itu kan sebetulnya sulit. Nah, yang menarik tadi sebenarnya waktu presentasi uh, Mas Bima menyatakan kalau yang paling efektif itu kita memperbaiki lewat SDM. Nah, aku di sini penasaran nih, gimana sih cara memperbaiki sistem yang menurut kalian efektif? Mungkin nggak cuma Mas Bima ya, yang lain juga boleh menanggapi. Gitu teman-teman. Izin menjawab Mbak Ayuta. Jadi tadi kan saya membahas dalam presentasi saya kan itu nggih apa jika yang salah itu bukan individunya tapi di sistemnya. Jadi kalau menurut saya nih ini bagi pandangan saya sendiri nggih itu memang harus ke SDM-nya Mbak. Karena apa? Karena perubahan terkecil itu kan dari masing-masing. Nah, dari satu orang ke satu orang kita bisa bertukar pikiran, terus bisa bisa apa ya? Bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Apalagi begini, Mbak. Kalau menurut saya kan SDM seperti teman-teman semua nih, mohon maaf nih, teman-teman ini kan mau jadi ASN, kan mengikuti pelatihan seperti ini nih, seperti latihan dasar, terus ada mapel tentang akuntabilitas tadi tuh. Jadi kan teman-teman bisa punya pegangan nih. Ya, semoga ke depannya nih, khususnya buat saya sendiri kan memegang pedoman akuntabilitas itu sih. Jadi bisa ke individu kita nih, individu kita kuatin dulu nih dari segi pemikiran, terus cara kerja, penampilan, terus output yang kita kerjakan. Nah, kalau sudah itu kita tekankan, terus nanti pemerintah akan membuat apa ya, bukan pemerintah sih, BKN atau instansi kita membuat pelatihan seperti ini lagi kan ke depannya pasti ini kan ada nih Mbak. Saya yakin kok. Ya walaupun nggak 100% pasti pelatihan seperti ini kan akan apa ya akan masuk ke kepala kita kan. Jadi setiap kita melakukan apapun kan pasti akan berpikir dahulu nih. Apalagi kan kita di lingkungan Mahkamah Agung ya. Nah, jadi lama-lama kan sistem yang sudah ada yaitu saya menyebutnya bukan sistem yang salah ya, tapi kan di situ sistem yang mungkin sudah lama terus tidak ada pembaruan di dalamnya. Terus ada ada seseorang nih misalnya ada seseorang atau individu yang mau nggak mau harus hidup atau kerja di sistem tersebut kan otomatis itu Mbak otomatis mau nggak mau kan mengikuti sistem masa kita nggak ngikutin sistem itu kan pasti kan nanti dicap inilah baru CPNS gitulah gitu kan. Nah, ya bolehlah kita mengikuti sistem, tapi kalau saran saya sendiri, ikutilah sistem tersebut, tapi pendirian masing-masing jangan sampai luntur. Pedoman kita yang sudah kita dapatkan di Latsar ini harus kita tekankan, kan sedikit-sedikit di sedikit-sedikit kita lakukan perubahan. Mohon maaf nih Pak, harusnya begini. Boleh nggak kita diskusi sharing? Nah, jadi di situ sih sebenarnya kok individu ke sistemnya itu, Mbak. SDM-nya itu yang paling penting menurut saya itu di bagian komunikasi. Tanpa komunikasi kita tidak bisa untuk menyampaikan apa yang ingin kita lakukan atau ingin kita rubah di dalam sistem tersebut sih. Itu bagi pandangan saya sendiri ya, saya tidak ada maksud apa-apa. Cuma sharing pikiran saja. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Izin menambahkan Mas Bayu. Jadi menurut saya tadi udah baik untuk memperbaiki sistem itu juga bisa untuk meningkatkan reformasi birokrasi, yaitu salah satunya mengembangkan sistem merit ya. Jadi eh, sistem birokrasi itu harus berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan koneksi. Dia nanya siapa, dia sepupunya siapa.
dia orangnya siapa, bukan juga berdasarkan senioritas, dia alumni mana. Jadi dalam sistem birokrasi yang berdasarkan merit, itu ya penilaiannya berdasarkan kinerja, bukan koneksi atau senioritas tertentu. Nah, juga untuk meningkatkan reformasi birokrasi, juga dengan cara penghapusan budaya KKN. Nah, jadi ketika dalam seleksi ASN misalnya, tidak terjadi korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi dengan penghapusan budaya KKN tadi, mendorong ASN bekerja lebih akuntabel, gitu. Oke, makasih banyak ya Mas Bima. Jadi saya paham. Jadi intinya kita bisa lah ya membuat perubahan sedikit demi sedikit, kemudian konsisten memperdomani nilai-nilai yang kita punya, apalagi kita dapatkan pada saat lasar kali ini. Terus juga bagus juga insight dari Mas Ahmad ya tentang lebih selektif lagi ya mungkin Mas menerapkan sistem seleksi yang baik dan benar supaya nantinya ke depannya orang-orang yang masuk itu memang yang punya sikap akuntabilitas yang bagus gitu. Mungkin cukup insightful ya obrolan kita kali ini. Yang lain ada yang mau di-sharing mungkin masalah yang lain? Oke, aku mau eh, mungkin sedikit sharing ya tentang permasalahan tadi ya terkait pemanfaatan apa barang milik negara ya dengan efektif dan efisien. Mungkin aku nggak tahu sih ada di ini kejadian di mana aja. Mungkin hampir di semua tempat yang bukan cuma instansi negara doang, mungkin di swasta juga. Jadi aku tuh sering menemukan eh misal kita lagi ngeprint suatu dokumen, tapi ternyata dokumennya itu masih salah gitu ya. Jadi masih harus direvisi dan nanti di print ulang lagi. Atau mungkin kita ngefotokopi sesuatu, tapi ternyata di fotokopi itu masih ada kesalahan juga. Jadi kita harus ngefotokopi ulang gitu. Nah, itu kan sebetulnya salah satu bentuk dari kita tidak efisien gitu ya dalam memanfaatkan barang milik negara itu. Jadi kan tadi kertasnya jadi terbuang, begitu juga dengan tinta printer atau tinta mesin fotokopian gitu ya. Itu kalau yang sering aku dapati, ya cukup sering lah bisa dibilang ya aku dapati. Tapi kok teman-teman ada nggak sih yang kurang lebih sama gitu atau mungkin kondisi serupa gitu ya? Ada nggak ya teman-teman? Izin menanggapi Mas Adril ya. Ya, betul memang pasti ya di setiap tempat atau di setiap instansi ada pemanfaatan kertas tadi yang kayak tadi salah jadi terbuang dan lain sebagainya. Itu saya juga sering banget menemukan. Sharing aja ini kan eh, sebelum di tempat kerja saya sebelumnya itu ada memang kan kita masuk di zaman yang digitalisasi ya, artinya meminimalisir penggunaan kertas. Tapi kita tidak bisa dipungkiri juga tetap masih menggunakan kertas gitu ya untuk dokumen dan sebagainya. Tapi yang sudah digital biasanya tidak ini. Kemudian di tempat kerja saya sebelumnya itu ada sistem, jadi ngeprint itu satu pintu, artinya ada inovasi terdata istilahnya gitu lah. Penggunaan kertas itu terdata. Jadi setiap ada pegawai yang memprint itu tuh ada datanya, berapa kertas yang sudah dia apa namanya gunakan gitu dalam per bulan, biasanya per bulan. Mungkin ya suatu saat yang mudah-mudahan di instansi Mahkamah Agung juga ada inovasi seperti itu, artinya bisa mengontrol penggunaan kertas. Jadi tidak ada lagi pegawai yang asal-asalan istilahnya belum juga masih belum final gitu udah di print ternyata masih salah di print lagi, artinya pemborosan kertas. Di satu sisi ya tadi tidak efisien, tidak bertanggung jawab tentang barang milik negara, tapi juga apa harusnya itu eh, kita meminimalisir penggunaan kertas yang tidak efisien itu gitu. Oh, oke, terima kasih Mas Denny. Jadi tadi terdata gitu ya untuk apa aja yang di print dan kertas yang digunakan. So, mungkin bisa jadi inovasi yang cukup keren. Terima kasih Mas Denny. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi kah? Izin Mas Adria. Bahkan tanggapan. Oh, Mbak Dewi dulu aja nggak apa-apa. oh iya. Aku dulu yang Mbak awal berarti.
Kalau aku sih sebenarnya dari yang tadi sudah dilempar sama Mas Adriel itu, sebenarnya kurang lebih karena satker karena tempat kita sama dan beberapa kali itu sebenarnya hal seperti itu menurut saya pribadi lebih ke kebijakan kita dalam menggunakan fasilitas sarana prasarana tersebut. Nah, tadi inovasi yang dibilang sama Mas Denny itu juga saya setuju. Karena dari adanya terdata seperti itu, ke depannya kan pasti kayak penggunaan kertas itu bakal terdata dengan baik dan tidak dan akan efisien. Eh, yang paling utama itu menurut saya adalah konsistensi kebijakan kita dalam menggunakan kertas itu. Karena kan sebenarnya kalau kita menggunakan penggunaan kertas itu yang terlalu banyak atau tidak efisien itu, sebenarnya kan juga nggak ada yang tahu kalau misalkan tidak dicatat atau bagaimana itu dalam menggunakan sarana prasarana yang fasilitasi untuk seperti itu. Oke, terima kasih tanggapannya Mbak Dewi, sangat insightful. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi tadi Mbak Awa mungkin ya? Iya Mas, saya mau masuk izin sharing-sharing di tempat saya ya. Jadi kalau di sektor saya tuh juga mirip-mirip sama sektor di Mas Mbak semua yang banyak pegawai sering salah-salah ngeprint, termasuk saya sendiri juga sebenarnya. Jadi akhir-akhir ini juga saya udah berusaha buat neliti dulu biar kalau ngetik nggak salah, kalau setting dokumen nggak salah, isinya juga dipastiin dulu biar nggak salah kayak gitu. Nah, tapi itu kalau di tempat saya, kalau misal kita salah ngeprint, kita tuh nggak langsung buang kertasnya gitu loh. Jadi ada tempat khusus buat ngumpulin kertas-kertas yang salah. Nah, nanti kalau udah terkumpul lumayan banyak, kita bagi-bagiin ke PPPP. Kalau PPPP kan biasanya kan sering butuh coret-coretan buat bikin BA sidang. Nah, mereka tuh jadi bikin BA sidangnya tuh dari kertas-kertas coret-coretan yang kita salah ngeprint tadi gitu loh. Jadi mereka nggak pakai kertas yang masih bagus, tapi kertas sisaan yang kita salah print tadi. Jadi kertas yang salah print tadi masih bisa bermanfaat buat dimanfaatin buat bikin BA sidang kayak gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Awa. Jadi, eh, tadi kertas yang salahnya itu masih bisa dipakai ya untuk coret-coretan. Ide yang bagus. Oke, terima kasih Mbak Awa dan terima kasih teman-teman. Ya, mungkin bisa ditarik kesimpulan. Mungkin Mas Bima mau menyimpulkan apa hasil dari diskusi kita kali ini. Eh, kalau bagi saya nggih, itu secara singkat saja ternyata akuntabilitas itu kan masih sangat awam nggih. Itu kan sesuatu yang sangat penting secara kata, tapi kan kita tidak tahu nggih secara secara arti murni itu seperti apa kan. Pasti saya tadi juga baru belajar kemarin tuh akuntabilitas itu apa. Ini kata-kata yang sering saya dengar tapi saya bingung sebenarnya artinya apa. Tapi sedikit setelah saya pelajari ternyata di dalam akuntabilitas itu sebagai pokok sih Mas. Pokok pokok atau sebagai pedoman kita sebagai calon ASN di dalam apa ya di dalam lingkungan kerja kita sih. Itu bagi saya seperti itu aja sih Mas, secara singkat. Makasih Mas. Ini sama-sama, geng. Oke, mungkin nggak cukup ya untuk diskusi kita kali ini. Jadi kita sebagai seorang ASN harus berakuntabilitas seperti itu. Ya, mungkin terima kasih teman-teman. Oke, mungkin ada yang disampaikan. Ya, cukup, oke. Ya, cukup untuk pembahasan kita. Semoga kita bisa menjadi lebih baik. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.